Shalom. Wah, kondisi seperti sekarang ini rasanya banyak orang yang bertanya-tanya ya. Apa ya yang bisa membuat hidupku menjadi lebih bahagia? Apakah kalau aku punya banyak uang, aku akan bahagia? Atau kalau aku tenar kayak Atta Halilintar gitu, apakah hidupku juga bahagia ya? Aku pernah mikir tuh kayak gitu tuh ya. Kalau uang, ketenaran itu bisa membuat orang bahagia, pastinya aku pernah baca di media begitu ya, ada miliarder, bahkan beberapa miliarder nih yang merasa hidupnya itu kurang bahagia karena kekayaannya ya, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Terus aku mulai mikir, jadi kemungkinan kekayaan itu juga tidak bisa membuat kita bahagia. Terus apakah ketenaran itu bisa membuat kita ini bahagia? Terus aku pernah lihat lagi tuh, zamanku dulu ya, siapa sih yang tidak kenal Marilyn Monroe atau Michael Jackson? Wah ya, luar biasa. Tapi mereka pun berakhir dengan bunuh diri. Terus aku berpikir nih, kira-kira kebahagiaan itu kayak apa sih? Kebahagiaan itu seperti apa ya? Lalu aku mulai mencari kebahagiaan yang sejati dan sempurna itu apa. Lalu aku mulai mencari-cari dan tentunya mengalaminya sendiri. Aku pernah baca nih ya, sebuah buku yang dikarang oleh seseorang yang hidupnya pada abad 1600 dan itu masih relevan sampai sekarang ya. Nah, siapakah dia? Mungkin tokoh ini juga tidak begitu terkenal ya, tetapi melalui bukunya banyak orang mengalami kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejati. Nah, siapakah dia? Beliau adalah seorang biarawan zaman abad 1600 begitulah ya. Jadi biarawan ini kalau dari lihat segi tubuhnya itu dia pincang, bahkan dia tidak bisa pakai alas kaki karena timpang. Terus karena dia timpang dan sulit begitu, akhirnya dia dipekerjakan di sebuah dapur. Nah, di dapur dia bekerja di situ. Di sana dia bekerja dengan, sebenarnya dia kesulitan di sana. Tetapi ketika dia merasa kesulitan, dia datang kepada Tuhan. Dia menceritakan semua kesulitan yang dia alami dan dia merasakan hadirat Tuhan di sana. Siapa ya biarawan ini? Nah, beliau dikenal dengan nama Brother Lawrence. Ya. Dia termasuk salah satu tokoh gereja pada saat itu. Brother Lawrence ini memang orang yang sangat sederhana. Bahkan hidupnya itu tidak mudah ya. Dia harus bekerja di dapur dengan kondisi kaki pincang dan keahliannya pun tidak begitu bagus begitu ya.
Tetapi ketika dia menceritakan segala kesulitannya kepada Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan di sana. Dan dia mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dia hidupnya memancarkan kebahagiaan Kristus. Sukacita itu ada, senantiasa ada di dalam setiap kehidupannya, setiap saat kehidupannya. Sehingga orang-orang yang melihat dia itu merasa ada apa dengan dia. Nah, mulailah banyak orang yang bertanya kepada dia. Dengan kondisi biara itu tidak begitu terkenal ya, sehingga biara itu juga miskin gitu ya zaman itu. Dengan kondisi miskin, kaki yang pincang, terus banyak hal lah ya yang dia alami. Kalau secara manusia kita bisa tetapi ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, setiap proses kehidupannya ada Tuhan di sana. Bahkan di abad terakhir ya, tepatnya 1691 ketika dia meninggal, ada seorang yang membukukan ajaran-ajarannya. Dan itu relevan sampai sekarang. Ketika kita melibatkan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kebahagiaan sejati itu ada di sana. Mungkin tidak mudah, apalagi kondisi sekarang ini. Kita bisa datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini keadaan ekonomi kita kurang bagus. Kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menolongmu. Ketika hidupmu merasa, kondisi kesehatanku kurang bagus. Brother Lawrence juga kondisi kesehatannya tidak bagus. Dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan menolong. Sepanjang kehidupannya dia merasa bahagia dan dibukukan, dan buku itu berjudul Mempraktekkan Hadirat Tuhan dalam Hidup Kita, dan relevan sampai sekarang. Nah, firman Tuhan pun mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke, saya akan bacakan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu siang dan malam, menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah apapun keadaan kita saat ini, kita senantiasa menghadirkan hadirat Allah, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam hadirat Allah, bukan pada kekayaan ataupun ketenaran. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.